Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ketika membaca doa 4 perlindungan dari 4 perkara, itu dia dalam keadaan masih menunjuk atau dia turunkan? Ini doa perlindungan dari 4 perkara, itu dia baca di tahiyat akhir. Dan itu Nabi SAW senantiasa membaca doa perlindungan itu di dalam salatnya di tahiyat akhir. Di tahiyat akhir itu dia baca yang pertama at-tahiyatul mubarakatuh salawatut dan seterusnya. Setelah itu dia membaca selawat kepada Nabi. Setelah dia membaca selawat kepada Nabi, setelah itu apa? Dia berdoa dengan 4 perlindungan. Dia berdoa dengan 4 perlindungan. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari adab kubur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berlindung beliau dari adab apa? Dari api neraka. Yang ketiga, beliau berlindung dari fitnah Dajjal. Yang keempat, beliau berlindung dari apa? Dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ini 4 perkara, ada beberapa doa lafadznya. Nah, itu silakan nanti dicek di mana? Di buku-buku doa ya. Di buku-buku doa. Bahkan ada juga Nabi SAW berlindung, setelah itu beliau mengucapkan wa a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari dosa dan lilitan hutang. Nah, ketika Nabi membaca doa ini di akhir salatnya, setelah doa 4 perlindungan itu ada tambahan tadi apa? Wa a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari dosa-dosa dan dari lilitan hutang. Dari lilitan hutang. Maka ada orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, betapa banyaknya engkau berlindung kepada Allah dari hutang. Perhatikan ini ya. Apa kata Nabi SAW? Demikianlah seorang hamba itu apabila dia berhutang, kalau dia berucap dusta, kalau dia berjanji, ingkar janji. Ini sering terjadi ya. Jadi doa 4 perlindungan itu yang pertama, min adzabil qabr, berlindung dari adab kubur. Ini penetapan bahwa adanya adab kubur dan juga ada nikmat kubur. Yang kedua, berlindung dari api neraka. Menunjukkan bahwa api neraka itu adalah sesuatu yang harus kita takuti dan memang ada dia. Kemudian yang ketiga, kita berlindung dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup itu adalah fitnah ketika kita hidup, dan fitnah mati adalah ketika menjelang kematian. Ketika menjelang kematian. Dan kemudian dari apa? Fitnah Dajjal. Itu tanda akan datangnya hari kiamat. Fitnah Dajjal ini. Ini Nabi senantiasa berlindung. Kemudian Nabi berlindung juga dari apa tadi? Dari lilitan hutang. Nah, orang bertanya, ya Rasulullah, betapa banyaknya engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang? Apa kata Nabi? Kata beliau, demikianlah seorang hamba itu apabila dia berhutang, terlilit hutang, maka dia berucap lalu dia dusta. Ini sering terjadi ya. Pinjam dulu uangmu, besok saya ganti. Besok saya ganti katanya. Karena saya begini dan begini dan begini. Akhirnya apa? Sebenarnya dusta dia. Kalau ditanya ketika orang datang menagih ke rumahnya, tanya anaknya, mana bapakmu? Bapaknya bilang bapak lagi pergi. Ternyata dia pergi ke WC, sembunyi. Kadang terjadi begitu ya. Dia tutup jendelanya. Ada orang mengetok pintu, dia lihat jendela. Wih, ada orang menagih hutang. Tahu anaknya, kasih tahu, enggak ada bapakku. Pergi. Padahal dia pergi sembunyi. Nah, kemudian kata Nabi SAW juga, apabila dia berjanji, dia ingkar janji. Kalau berjanji besok ya. Besok kapan? Besok Jawa. Maksudnya besok itu yang penting setelah hari ini, besok terus, walaupun sampai hari kiamat. Itu dipastikan besoknya itu kapan. Kalau dibilang besok, besok. Kalau bilang 2 hari, 2 hari. Paham ya? Nah, ini pengaruh dari hal tersebut. Makanya Nabi berlindung. Nah, ini diantara doa-doa Nabi SAW. Dan diantara juga doa yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabat. Itu ada beberapa doa. Ya, ada beberapa doa. Diantaranya doa untuk apa? Kata beliau, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Nabi ajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud
Jangan sekali-kali kata Nabi kamu tinggalkan di belakang salatmu, ya, dubur kulis salat. Artinya di belakang atau di akhir dari setiap salat. Akhir salat itu adalah sebelum salam. Ya, masih menyatu dengan salat kita. Maka di sini dia baca apa? Ya Allah, bantulah aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah saya untuk bisa mengingat kamu. Ya, untuk bisa apa? Senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika. Dan untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Dan untuk memperindah ibadahku untukmu. Ini diantara doa yang dibaca. Yang namanya juga Abu Bakar pernah minta kepada Nabi doa. Ya Rasulullah. Kata beliau, ajarkan kepadaku doa yang saya baca di dalam salatku. Nah, setelah itu Nabi ajarkan doa untuk berlindung dari apa? Menzalimi diri sendiri. Demikian. Ini silahkan dilihat di buku-buku doa. Ya, kalau zaman sekarang itu zaman elektronik ya. Tinggal kita download saja aplikasi Hisnul Muslim. Ya, aplikasi apa? Hisnul Muslim. Ya, tinggal ditaruh di HP-nya Hisnul Muslim. Sudah dia buka itu doa-doa banyak di situ. Ya, banyak doa-doa. Maka ini ketika dia membaca doa ini dalam sholatnya, apa yang dia lakukan? Apakah dia masih tetap menunjuk? Atau diturunkan telunjuknya? Ya, ini saya ingatkan juga ya. Menunjuk itu, kata sahabat Nabi SAW itu ketika dia memberi isyarat dengan telunjuknya, itu dengan membuat hitungan 53. Membuat apa? Angka 53. Ya, 5 dalam bahasa Arab itu bulat ya. Nih. Ini 5. Kalau 3 itu ini 3 kan? Tuh, 2 turun. 3 ya. Nah, itu 5, 3. Begitu, itu bentuknya. Jadi begini orang apa? Bertahiyat itu. Jadi bukan begini ya. Bukan menyatukan antara telunjuk dengan ini, tapi dia membuat lingkaran begini. Ini cara berapa? Bertahiyat. Nah, sekarang Nabi SAW itu disebutkan apabila beliau sholat, ketika beliau bertahiyat, beliau memberi isyarat dengan jari. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Kemudian beliau juga apabila beliau membaca doa, beliau memberi isyarat dengan jari. Nah, ini ketika berdoa. Kalau dia sementara membaca doa itu dia berisyarat dengan jari. Tapi kalau selesai dia berdoa sudah, dia turunkan jarinya. Baru dia salam. Begitu ya. Jadi tetap dia memberi apa? Isyarat dengan jari kalau dia berdoa di dalam salatnya. Allahu ta'ala a'lam. Ya barakallahu fikum.